Dengan langkah pendek, Marta menyusuri jalan bebatuan menuju rumah masa kecil yang telah ditinggalkan hampir 3 tahun lamanya. Sebetulnya ia sudah merantau sejak 8 tahun lalu, dan setiap tahunnya dia rajin pulang pada hari raya. Namun kini 3 tahun terakhir dia memilih untuk tidak pulang. Kali ini, tahun ketiga, ia akhirnya harus pulang karena para tetangga di kampung mulai menggosip. Mengapa dia tidak pulang? Nah, Marta sebetulnya ingin pulang sejak tahun lalu. Namun ibunya yang menyarankan agar kepulangannya itu ditunda dahulu. Takut para tetangga tahu katanya. Nah, memang selama merantau di ibu kota, Marta sempat bekerja di dunia malam. 4 tahun pertama, ia tenggelam dalam pergaulan yang salah. Dan ia mengalami kekosongan hidup. Barulah 3 tahun terakhir Marta mengalami kehidupan yang baru. Ia mengenal Yesus, dan Yesuslah yang mengubahkan hidupnya, sehingga ia bisa keluar dari dunia malam itu. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidup Marta, sampai-sampai ia harus meninggalkan agama yang diwariskan orang tuanya 3 tahun yang lalu. Namun syukur, sang ibu bisa menerima keputusan Marta. Namun di sisi lain, mungkin warga sekitar belum bisa menerima hal ini. Langkah kecil Marta beriringan dengan sebuah doa sederhana. Tuhan, tolong mampukan Marta. Pada kenyataannya, apa yang ditakutkan Marta mulai terjadi. Warga mulai curiga mengapa Marta tidak kelihatan setiap kali ibadah berlangsung. Desas-desus menyebar dengan cepat, seakan-akan membuktikan kecurigaan mereka benar mengapa Marta tidak pulang 3 tahun ini. Setiap kali tetangga datang dan menyinggung gosip itu, Marta dan ibunya selalu kompak untuk mengalihkan pembicaraan. Namun kecurigaan makin menjadi-jadi. Hingga beberapa malam berikutnya, mereka mendengar rumahnya ditimpuk batu oleh orang yang tidak dikenal. Warga pun mulai memalingkan muka setiap kali berjumpa di jalan. Marta menjadi sedih sekali. Terlebih lagi, sang ibu yang dikasihinya itu turut menanggung rasa sentimen warga akibat masalah ini. Marta hanya bisa bertanya, mengapa ya mengikut Yesus malah membuat dirinya itu dibenci orang? Penghiburan bagi Marta saat itu hanyalah satu, ketika sang ibu selalu berkata, kamu itu anak ibu, apapun agamamu. Nah, apa yang Anda barusan dengar adalah satu dari sekian banyak kisah tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang memutuskan untuk mengikut Yesus. Mungkin saja ada di antara Anda bahkan sedang mengalami getirnya kehidupan ketika Anda memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini. Dan memang inilah faktanya. Mengikut Yesus tidak menjamin bahwa jalan seterusnya akan nyaman dan menyenangkan. Dan mungkin ini terdengar berbeda dari khotbah pendeta tertentu yang menjanjikan berkat dan kenyamanan saat mengikut Yesus. Apalagi yang khotbahnya itu ada kaitannya sama persembahan ya. Halo, dengarkan perkataan Yesus dalam bagian akhir ucapan berbahagia ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, perkataan Yesus ini clear, jelas banget. Berbahagialah mereka yang mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Berbahagialah mereka yang dicela dan dianiaya karena Yesus. Anda lalu bertanya, kok bisa dianiaya tetapi bahagia? Nah, itulah sebabnya saya harus ingatkan lagi bahwa bahagia ini bukanlah sebuah perasaan senang yang dunia ajarkan pada kita. Itu sih terlalu dangkal, bro. Bahagia atau makarios adalah sebuah kepuasan yang ilahi. Sebuah kepuasan yang sifatnya di dalam batin kita,
yang tidak sedangkal rasa senang belaka. Nah, kalau Anda terlewatkan, saya sarankan Anda untuk menyimak rangkaian pembahasan ucapan bahagia di dalam playlist ini ya. Semoga Anda mendapatkan berkat dari rangkaian Sunday Talk ucapan bahagia ini. Kita lanjut lagi. Nah, jadi mengapa dianiaya tetapi kok bahagia? Nah, saya jelaskan hubungan rangkaian ucapan bahagia ini ya. Sebenarnya ucapan berbahagia ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah berbahagialah mereka yang miskin, duka cita, dan lemah lembut atau rendah hati. Nah, puncak dari bagian ini ada di ayat yang ke-6, yaitu mereka yang lapar dan haus itu akan dipuaskan oleh kebenaran. Nah, sedangkan bagian kedua adalah berbahagialah mereka yang murah hati, suci hati, dan membawa damai. Nah, puncaknya itu ada di ayat 10-12 tadi, bahwa mereka yang melakukan kebenaran itu, yaitu melakukan murah hati, suci hati, dan membawa damai, akan sangat berpotensi sekali untuk mengalami aniaya. Jujur, dunia tempat kita bernaung adalah dunia yang tidak senang dengan kebenaran-kebenaran itu, bukan? Dunia ini serakah, dan Anda akan terasing ketika Anda bermurah hati. Dunia kita ini penuh dengan kemunafikan, dan Anda akan merasa aneh jika Anda itu suci hati atau berintegritas. Dunia kita ini senang untuk mendendam dan berkonflik, maka Anda akan terasing jika Anda itu membawa damai. Syukur-syukur Anda merasa terasing doang. Tetapi bisa jadi demi mempertahankan nafsu dan kebobrokannya, dunia ini bisa mempersekusi Anda, bukan? Nah, jadi Yesus ini tidak pernah salah ketika Yesus memperingatkan Anda bahwa Anda akan dituduhkan segala yang jahat oleh sebab kebenaran. By the way, saya mau jujur juga. Dulu ketika masih SMP, saya mulai mengenal dunia contek-menyontek. Nah, saya punya geng tertentu yang mempengaruhi anak-anak kelas untuk ikut mencontek. Memang dosa itu akan nikmat jika dilakukan beramai-ramai. Betul nggak? Kalau sendirian itu nggak pede, makanya cari teman, ya kan? Nah, ada seorang anak pindahan dari Jawa yang alim sekali waktu itu. Setiap kali ujian, dia menolak untuk bekerja sama dengan kami. Nah, karena itulah saya mengejeknya dengan sebutan Jawa yang pelit, ya, karena dia tidak mau membagi jawaban. Anda tahu, dia menangis karena saya mengejeknya. Saya merasa bersalah sih, tapi ya itulah keberdosaannya saya. Nah, jadi kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini memang jatuh di dalam dosa. Dan anak-anak kebenaran pasti akan merasakan penderitaan ketika hidup di dalam kebenaran. Adalah aneh jika Anda adalah seorang Kristen tetapi Anda menjalani hidup tanpa penderitaan oleh karena kebenaran. Eits, jangan bilang Anda lagi menderita karena nyolong mangga tetangga ya. Itu karena salah Anda sendiri. Ingat loh ya. Nah, sepanjang pelayanan saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa pasti akan ada tantangan ketika Anda itu berusaha hidup benar. Anda akan disalahartikan sama orang. Anda akan dikucilkan karena Anda berusaha benar. Dan Anda pun bisa jadi akan kehilangan proyek kerjaan karena Anda berusaha melakukan firman Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa aniaya oleh sebab kebenaran itu hanya milik orang-orang Kristen yang ada di Afghanistan atau yang ada di Korea Utara. Jangan pikir aniaya oleh sebab kebenaran itu hanyalah milik para pelayan Tuhan di pedalaman hutan. Jangan pikir begitu. Yesus mengingatkan kita bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, sejauh yang saya tahu, orang Kristen manapun harus menderita, setidaknya menyangkal keinginan dirinya, memikul konsekuensi oleh sebab kebenaran, dan mengikut Yesus sebagai teladan hidup, menghamba seperti Yesus. Hati yang menyadari panggilan mengikut Yesus ini adalah hati yang sangat berbahagia.
Hati yang memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari kesenangan dunia, melainkan dari melakukan kehendak Allah, adalah hati yang berbahagia. Jadi jika engkau menjadi Kristen tetapi kekristenanmu belum engkau arahkan pada karakter Kristus ini, maka bersegeralah untuk berubah. Saya jamin Anda akan menemukan kebahagiaan. Nah, jadi jika saat ini Anda mengalami penolakan karena Anda berbuat benar, berbahagialah karena Anda diterima oleh Allah. Jika Anda saat ini kehilangan yang berharga karena Yesus, berbahagialah karena Anda mendapatkan kerajaan sorga. Jika Anda saat ini mengalami penganiayaan dan hinaan karena Kristus, berbahagialah karena Anda akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Bukankah bahagia bagi kita ketika satu saat kita berjumpa dengan Tuhan dan Dia berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Semoga setiap kita menjalani kehidupan yang berbahagia. Makarios.